Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam program GKK Menyapa. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Engkau setia memelihara hidup kami sampai hari ini. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan terus memberikan kami kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam melalui firman-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat untuk mengerti, tetapi juga untuk menghidupinya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yunus 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca sendiri keseluruhan dari pasal ini. Yunus 4 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah mendengar tentang kejadian bom bunuh diri yang terjadi beberapa kali di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyoroti tentang pelaku bom bunuh diri. Saudara, tiap kali ada kejadian bom bunuh diri dan pelakunya meninggal, perasaan apa yang paling dominan yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara? Marah? Mungkin iya. Kita marah karena mereka begitu kejam mengambil nyawa orang-orang yang bahkan tidak pernah melakukan kesalahan terhadap mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kemarahan kita itu dibalut dengan kasih dan belas kasihan terhadap mereka? Siapa yang sedih Bapak Ibu Saudara memikirkan nasib dari para pelaku bom bunuh diri itu? Kalau kita mau jujur, tampaknya memang kita begitu sulit untuk mengasihi orang-orang yang menurut kita terlalu jahat, terlalu kejam, terlalu sadis, sehingga kita berpikir bahwa mereka memang pantas mati dengan cara yang mengenaskan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah seperti itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami kasih karunia Tuhan? Yunus ternyata memiliki perasaan yang sama dengan kita. Ketika dia melihat penduduk Niniwe menyesali dosanya, bertobat, dan sebentar lagi akan diselamatkan oleh Tuhan, Yunus, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa terima dengan hal itu. Bagi Yunus, tindakan yang paling pantas diterima oleh bangsa Niniwe adalah penghukuman. Saudara, di dalam teks Ibrani, perasaan Yunus diungkapkan dengan cara yang lebih menarik. Kata kesal di ayat 1 ini memakai kata ra'a, yang berarti jahat, malapetaka, atau kesal. Kata ini muncul sebanyak 2 kali di pasal 4 ayat 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika diterjemahkan secara harafiah, ayat ini berbunyi demikian. Ini sebuah kejahatan atau kekesalan atau malapetaka bagi Yunus. Sebuah kejahatan yang sangat besar. Lalu ia marah tentang hal ini. Saudara, arti manapun yang kita ambil, kita akan tetap bisa menangkap isi pergumulan Yunus. Dia mengetahui kebaikan Tuhan, hanya saja Yunus tidak bisa menerima jangkauan dari kebaikan itu. Saudara, dalam kemarahannya yang besar, Yunus meminta Allah untuk mencabut nyawanya. Keinginan Yunus untuk mati mengungkapkan isi hatinya. Yunus lebih rela menutup mata untuk selamanya daripada menyaksikan pertobatan dan keselamatan terhadap orang-orang jahat. Saudara, penjelasan ini menunjukkan betapa tidak lazimnya respons Yunus yang merupakan seorang nabi Allah terhadap pertobatan penduduk Niniwe. Maka dari itu, saudara, salah seorang teolog perjanjian lama ternama yang bernama Gerhard von Rath bahkan memberikan julukan terhadap Yunus seorang monster religius. Saudara, mengapa Yunus bisa berespons seperti ini? Ada 2 alasan dari respons Yunus yang saya dapati dari perenungan saya akan bagian ini.
Yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena Yunus dan mungkin juga kita saat ini seringkali melupakan anugerah Tuhan. Saudara, keyakinan Yunus bahwa orang jahat harus dihukum oleh Tuhan tidak selaras dengan pengalaman hidupnya sendiri bersama dengan Tuhan. Saudara, pelariannya dari panggilan Tuhan mengungkapkan keburukan Yunus. Jika Tuhan selalu menghukum orang jahat, bukankah Yunus itu seharusnya menjadi objek pertama dari murka Allah? Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja mengalami kasih karunia Allah dan bersyukur akan kasih karunia itu sekarang malah mempersoalkan kasih karunia itu? Bapak Ibu Saudara, dalam banyak hal, anugerah Allah atas Yunus bahkan jauh lebih besar dan kelihatan daripada atas penduduk Niniwe. Saudara, Yunus tidak menunjukkan pertobatan sama sekali selama berada di atas kapal. Tidak ada ketakutan terhadap hukuman Allah dalam dirinya. Yunus bahkan sama sekali tidak berdoa kepada Tuhan. Penduduk Niniwe jelas jauh lebih baik daripada dia. Karena ketika mereka takut dengan ancaman, mereka bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, alasan kedua adalah seringkali kita sama seperti Yunus yang hidup kurang berbelas kasihan. Saudara, ungkapan tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri yang terdapat dalam ayat 11 menyiratkan pengetahuan moral yang sangat rendah dari penduduk Niniwe. Bapak Ibu Saudara, mereka dapat diumpamakan seperti anak-anak kecil yang tidak mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, mereka tidak seberuntung bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Tidak ada hukum Taurat di Niniwe. Kejahatan bagi penduduk Niniwe merupakan hal yang begitu lazim mereka lakukan. Mereka bahkan mungkin tidak tahu alternatif lain dalam memperlakukan musuh-musuh mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yunus tidak mempedulikan hal ini. Saudara, kitab Yunus sengaja ditutup dengan sebuah pertanyaan. Lebih tepatnya, kitab ini sengaja dibiarkan terbuka. Yang harus menjawab pertanyaan ini bukan hanya Yunus, tetapi juga kita pembaca saat ini. Saudara, seberapa berhargakah jiwa-jiwa yang terhilang bagi kita? Semoga Tuhan menolong kita untuk lebih berbelas kasihan akan mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk hidup lebih berbelas kasihan atas orang-orang yang menurut kami mungkin tidak pantas untuk dikasihi. Tapi sebagaimana kami sudah mengalami kasih karunia Tuhan, biarlah kami juga rela untuk mereka juga boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.